Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih dalam materi globalisasi. Pada kesempatan kali ini kita berada pada materi yang terakhir ya, yaitu sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Salah satu cara yang dapat kita gunakan dalam menyikapi berbagai macam dampak globalisasi yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena seperti yang kemarin kita bahas, globalisasi bisa menjadi suatu tantangan ataupun menjadi suatu kesempatan apabila sumber daya manusianya nanti berkualitas atau tidak. Oleh karena itu, apabila nanti kita dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita dengan baik, maka dampak-dampak negatif dari globalisasi itu akan bisa teratasi. Bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Dapat kalian lihat di situ ada gambar ya. Ada suatu pembukaan pelatihan berbasis masyarakat. Jadi salah satu caranya yaitu dengan adanya suatu pelatihan-pelatihan yang nanti sasarannya bisa berupa yang bekerja ataupun tidak. Yaitu kalau yang tidak berarti adalah masyarakat. Nanti mereka akan diajari berbagai macam hal untuk meningkatkan kualitas mereka. Selain itu, kita juga dapat membangun akses, membangun kualitas, dan pemerataan pendidikan di berbagai wilayah. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena dengan adanya suatu pendidikan, ranah kognitif, ranah keterampilan, nanti setiap orang itu akan mengalami suatu peningkatan. Sehingga apabila nanti pendidikan di suatu wilayah itu bagus, diharapkan nanti sumber daya manusianya pun akan bagus. Langkah yang selanjutnya masih berkaitan dengan pendidikan, pemerintah meningkatkan mutu wajib belajar 12 tahun. Seperti yang kita ketahui, saat ini pemerintah sudah menjalankan wajib belajar 12 tahun. Bisa kita cermati atau kita amati kalian sendiri untuk sekolah di SMA, apalagi sekolah negeri, itu sudah tidak ada biaya lagi. Sehingga kita sudah tidak punya alasan lagi apabila kita tidak mau sekolah. Selanjutnya, kita harus bisa mengembangkan pemberdayaan dalam masyarakat. Apa sih pemberdayaan? Pemberdayaan itu empowerment. Pemberian suatu daya upaya sehingga masyarakat itu bisa berkembang lebih baik. Jadi seperti kalau di Wonosobo itu kan pertanian ya yang berkembang karena masyarakatnya sebagian besar itu bertani. Kita harus bisa memberdayakan para petani atau kelompok tani itu agar kelak nanti hasil taninya itu bisa lebih baik. Ataupun nanti saat setelah memanen mereka itu menjual dengan menggunakan suatu sistem yang lebih baik lagi. Sikap kritis yang selanjutnya yaitu berpegang teguh pada norma-norma sosial. Seperti kita ketahui, norma-norma sosial itu aturan-aturan sosial. Pengembangan kualitas sumber daya manusia itu kita tidak hanya bisa berpatok pada intelektual atau kognitif saja. Akan tetapi kita berpatok juga pada imaterial atau kepribadian seseorang. Sehingga norma itu ada untuk dibentuk dan untuk memelihara keharmonisan yang ada di dalam suatu masyarakat. Dengan berpegang teguh pada norma yang ada, itu akan membuat kita terhindar dari dampak negatif globalisasi. Sebagai contoh, saat ini adanya globalisasi membuat kita hidup kebarat-baratan atau westernisasi. Di mana antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, mereka biasa saja berpelukan, berciuman, dan sebagainya. Padahal, aturan yang ada pada daerah kita, norma-norma sosialnya, hal tersebut dilarang. Hal tersebut itu adalah sesuatu hal yang tabu. Apabila kita sudah berpegang teguh pada norma yang ada, ya nanti kita tidak akan melakukan hal tersebut. Sikap kritis yang selanjutnya adalah mewujudkan globalisasi. Apa sih globalisasi? Globalisasi adalah suatu budaya lokal yang mendunia. Terkadang ada juga yang berpendapat globalisasi itu adalah perpaduan budaya global dan lokal untuk menciptakan suatu karya tiruan agar nanti dapat meningkatkan pengaruh dari budaya tertentu. Sehingga globalisasi ini diharapkan budaya lokal yang ada dalam suatu masyarakat itu bisa go internasional. Nah, dalam globalisasi ini terdapat suatu konsep.
think globally and act locally. Apa sih maksudnya? Ya kita harus berpikir global dan bertindaknya lokal. Sehingga kita itu harus bisa berpikir bahwa nanti tindakan kita yang bersifat lokal yang berada di daerah kita ini nanti bisa go internasional. Sehingga dengan adanya suatu perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat, kita tetap mempertahankan budaya lokalnya kita. Dapat kita contohkan adalah seperti batik ya. Nah, dapat kamu lihat tadi saya sudah bilang batik. Contoh lokalisasi di sini ada pemain sepak bola yang dia memakai jaket batik, dia memakai sepatu bolanya, sepatu catsnya, casualnya itu ada motif batiknya. Makanya tadi di depan saya bilang itu bisa perpaduan antara global dengan lokal. Jadi lokalnya adalah batiknya itu Indonesianya, sedangkan globalnya itu kalau di situ adalah merek Adidas, di mana merek Adidas itu sudah go internasional. Sehingga dengan begitu, karena merek tersebut sudah go internasional, kita berada di dalamnya, otomatis batik itu pun akan dikenal oleh banyak orang. Itu contoh simpelnya. Atau kalau contoh-contoh yang lain bila dikaitkan dengan produk budayanya bisa makanan ya. Misalnya burger itu dari luar, di mana nanti ada seladanya, ada mayonesnya, ada sausnya, selada dan dagingnya. Apabila mau kita padukan dengan budaya lokal kita, daging yang semula itu menjadi ciri khas burger tersendiri, kita gantikan. Bisa nanti dengan tempe, bisa nanti dengan tahu, dan nanti sausnya, mayonesnya kita ganti dengan sambal pecel. Memang agak aneh, tapi memang itulah yang dimaksud lokalisasi. Sehingga apa yang ada dalam budaya lokal kita itu nantinya bisa dikenal oleh semua orang yang ada di dunia. Tapi yang perlu kalian tahu kalau makanan itu yang sering terkenal itu adalah rendang ya. Jadi rendang yang dicampur dengan roti burger itu menjadi suatu contoh lokalisasi. Sikap yang selanjutnya yaitu kita harus bisa menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Karena kita adalah bangsa Indonesia, kita itu kaya akan kebudayaan karena kita adalah suatu negara kepulauan di mana setiap daerah itu punya budaya sendiri-sendiri. Karena itu kita harus bangga. Dengan apa kita bangganya? Ya kalau kita orang Jawa membiasakan diri kita menggunakan bahasa daerah kita dengan benar, yaitu bahasa Jawa. Bahasanya Wonosobo, misalnya biasanya pakai a, urananang, dan sebagainya. Kalau di Magelang ya iato dan sebagainya, kita itu tetap bangga. Kita jangan merasa minder, kita jangan merasa terbelakang, kita jangan merasa tertinggal, tetapi kita harus bangga. Terus yang selanjutnya kita juga harus bangga untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Jangan malah kita suka barang-barang impor, kita membanggakan barang-barang dari Cina, dari Jepang, dari Inggris dan sebagainya. Tapi kita gengsi untuk memakai produk kita. Ya walaupun mau diakui atau tidak, kadang memang kualitasnya kita memang sedang berusaha untuk bisa lebih baik. Tapi setidaknya ya kita mencoba untuk menggunakan barang-barang produk dalam negeri. Yang selanjutnya kita harus bisa berperan aktif dalam ritual adat sekitar. Jadi apabila ada suatu kegiatan-kegiatan di dalam lingkungan masyarakat kita, nanti kita dapat ikut berpartisipasi sehingga nanti adat atau budaya yang ada di dalam masyarakat kita itu tidak hilang. Kita dapat tetap melestarikannya dan kita nanti diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luar apabila ada yang bertanya tentang tradisi kita. Seperti apa? Seperti kalau nanti ada merdi deso dan sebagainya, ya kita nggak usah gengsi karena itu adalah kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Yang terakhir adalah sikap ramah pada lingkungan. Jadi kalau globalisasi itu kan meningkatkan banyaknya perusahaan-perusahaan, banyaknya teknologi yang berkembang, semakin banyaknya orang menggunakan kendaraan, motor, dan sebagainya, ya kita harus bisa bersikap ramah pada lingkungan kita. Salah satunya dengan 3R ya, reuse, reduce, recycle. Pasti kalian tidak asing dengan 3R ini. Reuse itu berarti apa? Menggunakan kembali. Sehingga kalau kita mau beli minum, mau beli bubur, alangkah baiknya kita itu nanti menggunakan botol atau tempat makan yang nanti dapat kita gunakan kembali. Reduce, meminimalisasi. Berarti apa? Menggantikan atau mengurangi.
Jadi kalau seperti kita mau belanja, alangkah baiknya kita sudah bawa tas kain tersendiri, sehingga tidak perlu nanti diberikan plastik. Recycle, mendaur ulang, sehingga apa? Ya contohnya kalau nanti tempat-tempat atau botol-botol, aqua dan sebagainya, kita gunakan lagi untuk tempat pot dan sebagainya. Yang selanjutnya, melakukan penanaman pohon. Kenapa kita harus melakukan penanaman pohon? Karena semakin banyaknya sekarang gedung-gedung bertingkat, otomatis nanti itu bisa berbahaya untuk lingkungan kita. Bisa menyebabkan banjir, dan juga nanti apa? Nanti kita itu akan kekurangan oksigen yang bagus, karena tidak adanya pohon-pohon yang mereka itu bisa mengurangi untuk pemanasan global. Yang ketiga, kita harus bisa menghemat energi. Biar apa? Ya seperti kalau kita itu memang kepanasan dan sebagainya, ya kita menggunakan AC itu seperlunya saja. Atau syukur-syukur kita tidak perlu menggunakan AC. Apalagi kalau di Wonosobo ya. Yang terakhir, membuat bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Jadi kita akui bahan bakar energi yang ada atau fosil itu ternyata merusak lingkungan ya. Karena itu bisa menyebabkan banyaknya kadar CO2. Sehingga nanti hal tersebut itu ternyata membuat lingkungan kita semakin rusak atau juga bisa menyebabkan pemanasan global. Apalagi kalau kita kemana-mana cuma dalam jarak yang sedikit, kita terus menggunakan sepeda motor dan sebagainya. Otomatis kan itu tidak ramah. Kemarin sudah ada penelitian bahwa ada suatu bahan bakar alternatif itu ternyata dari suatu getah pohon nipah. Jadi suatu getah pohon yang akhirnya melalui suatu proses penyulingan dan di sana ternyata bisa menghasilkan suatu bahan bakar dan di situ tidak menghasilkan kadar CO2-nya. Sehingga termasuk ini nanti juga bisa hidup terus-menerus dan itu termasuk suatu sikap ramah pada lingkungan. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian nanti bisa memahaminya. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.